Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alfiah Sofiani, kelas 11 Akuntansi 1 SMK Negeri 1 Kaligondang. Video ini saya buat dalam rangka memenuhi tugas akuntansi lembaga tentang akuntansi belanja dan beban. Di video kali ini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang akuntansi belanja dan beban. Yang pertama, perbedaan beban dan belanja. Beban diukur dan diakui dengan basis akrual, sedangkan belanja diukur dan diakui dengan basis kas. Beban merupakan unsur pembentuk LO atau laporan operasional, sedangkan belanja merupakan unsur pembentuk LRA atau laporan realisasi anggaran. Kemudian, beban memiliki kode rekening 9, sedangkan belanja memiliki kode rekening 5. Pembahasan yang kedua mengenai pihak-pihak yang terkait dalam akuntansi belanja dan akuntansi beban, yaitu ada 4. 1. Pejabat penata usahaan keuangan SKPD atau Satuan Kerja Perangkat Daerah. Yang kedua, bendahara pengeluaran. Yang ketiga, pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran. Dan yang keempat, kuasa BUD atau bendahara umum daerah. Pembahasan yang ketiga mengenai klasifikasi beban dan belanja. Klasifikasi beban dan belanja pada instansi pemerintah daerah yaitu dalam beban terdapat beban pegawai, beban barang, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, beban penyusutan aktiva tetap atau amortisasi, beban transfer, dan beban tak terduga. Sedangkan dalam belanja terdapat belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga, hibah, subsidi, bantuan sosial, dan belanja tak terduga. Kemudian pembahasan yang keempat mengenai pencatatan akuntansi beban dan belanja. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pencatatan akuntansi beban dan belanja pegawai. Dalam pencatatan ini terdapat dua mekanisme pembayaran. Yang pertama, mekanisme langsung, dan yang kedua, mekanisme uang persediaan atau tambahan uang persediaan dan atau ganti uang persediaan. Yang pertama, mekanisme langsung, contohnya beban gaji dan tunjangan. Dalam mekanisme ini, tanggal pencatatan diakui saat diterbitkan SP2D, surat perintah pencairan dana, atau pada saat timbul kewajiban pemerintah daerah, dan pajaknya dibayar oleh bendahara umum daerah. Dalam mekanisme langsung, jurnal standar dibagi menjadi dua kategori. Yang pertama, jika pembayaran langsung ditransfer ke rekening masing-masing PNS, jurnal LO dan neracanya yaitu beban gaji pokok berada di debit dan RKPPKD berada di kredit. Dan jurnal pemotongan pajak penghasilannya, RKPPKD berada di debit dan utang pajak penghasilan pasal 21 berada di kredit. Kemudian pada jurnal LRA yang berada di debit adalah belanja gaji pokok dan yang berada di kredit yaitu perubahan sal. Kategori yang kedua, jika pembayaran langsung ditransfer ke rekening bendahara pengeluaran, baru kemudian benda pengeluaran melakukan pembayaran ke masing-masing PNS. Jurnal LO dan neracanya dibagi menjadi dua. Yang pertama, pada saat pencairan SP2D. Yang kedua, pada saat bendahara pengeluaran melakukan pembayaran. Mekanisme yang kedua yaitu mekanisme uang persediaan, contohnya honorarium. Pada mekanisme ini, tanggal pencatatan diakui saat pembayaran beban telah disahkan oleh pengguna anggaran dan pajak dibayar oleh bendahara pengeluaran SKPD. Dalam mekanisme ini, jurnal standarnya juga dibagi menjadi dua kategori. Yang pertama, jurnal pada saat bendahara pengeluaran melakukan pembayaran ke rekening masing-masing PNS. Kategori yang kedua, jurnal pada saat pengajuan ganti uang berdasarkan SP2D GU. Jurnal LO dan neracanya yaitu kas di bendahara pengeluaran berada di debit, sedangkan RKPPKD berada di kredit. Cukup sekian video saya kali ini, semoga bermanfaat. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.